Cynthia Maharani. Saat ini saya mengenyam pendidikan di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, pendidikan Bahasa Inggris semester 2, nomor induk mahasiswa 2019 002 081. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat ibadah. Namun sebelum memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kehidupan manusia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan nikmat seperti kesehatan, keselamatan, serta kemudahan bagi umat manusia. Untuk itu manusia harus memiliki suatu bimbingan agar dalam kehidupannya dapat sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dengan syariat insya Allah akan melahirkan suatu kesadaran sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rasa syukur kepada Allah, hendaknya kita sadar diri untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam beribadah kita harus mengetahui jenis-jenis ibadah yang kita laksanakan. Apakah ibadah yang kita laksanakan merupakan ibadah wajib, sunnah, mubah, atau makruh. Oleh karena itu di video kali ini saya akan menjelaskan hakikat ibadah, dimulai dari pengertian ibadah, kewajiban beribadah, fungsi ibadah, dan bentuk-bentuk ibadah itu sendiri. Yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Dalam syara, ibadah ialah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah dengan rasa tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah ialah mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Shadaqallahul adzim. Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan ibadah mereka, melainkan mereka membutuhkannya. Mereka menyembah Allah sesuai dengan aturannya. Maka siapa yang menolak beribadah kepada Allah, maka ia adalah sombong. Dan apabila mereka menyembahnya namun tidak sesuai dengan syariatnya, maka disebut dengan perilaku bid'ah. Sedangkan apabila mereka menyembahnya dan melaksanakan syariatnya sesuai dengan syariatnya, maka mereka adalah orang yang mengesahkan Allah. Yang ketiga, fungsi ibadah. Yang pertama, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa sholat merupakan ibadah ritual umat Islam. Dengan sholat tentu kita akan ingat kepada Allah dan menjadikan kita dapat mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, menumbuhkan rasa disiplin. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah memerintahkan sholat yang telah ditetapkan oleh waktu, sehingga kita dapat melatih diri kita untuk disiplin oleh waktu. Yang ketiga, sebagai tanda takut serta tunduk kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita ditemani oleh perasaan takut akan suatu hal. Namun apabila kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu takut karena tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bentuk-bentuk ibadah. Ibadah
ada dua, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ibadah mahdah. Yang pertama, ciri-cirinya ibadah mahdah merupakan ibadah yang sudah memiliki asal penetapan dari suatu dalil. Yang kedua, ibadah mahdah ini merupakan ditujukan untuk mencari pahala di akhirat. Yang ketiga, ibadah mahdah hanya dapat diketahui melalui jalan wahyu. Contoh sederhana dari ibadah mahdah yaitu sholat. Sholat merupakan ibadah mahdah karena sudah terdapat perintah atau dalil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan contoh dari ciri yang pertama. Kemudian orang melakukan sholat tentu ingin mendapatkan pahala, dan itu merupakan contoh dari ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, sholat tersebut datang melalui sebuah wahyu. Itu merupakan ciri yang ketiga. Contoh lain dari ibadah mahdah yaitu puasa, zakat, dan naik haji, atau mungkin hal-hal yang berurusan dengan akhirat. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah ini sering juga disebut dengan ibadah yang tidak murni ibadah. Jadi pengertian itu berkebalikan dengan ibadah mahdah. Ciri-ciri ibadah ghairu mahdah yang pertama yaitu ibadah tersebut pada dasarnya bukanlah ibadah, akan tetapi akan bernilai ibadah apabila dilihat dan menimbang dari niat pelakunya. Ciri-ciri yang kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan dan kebutuhan duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Ciri-ciri yang ketiga adalah amal perbuatan tersebut bisa dikenal dan diketahui walaupun tanpa adanya wahyu. Contoh sederhana dari ibadah ghairu mahdah adalah makan. Makan pada dasarnya bukan suatu ibadah. Orang-orang bebas untuk makan apa saja kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan ciri yang pertama. Ciri yang kedua, makanan ini merupakan aktivitas makan ini merupakan kebutuhan pokok atau primer. Itu merupakan ciri yang kedua. Contoh ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, kita tidak perlu wahyu untuk tahu tata cara makan. Nah, itu merupakan ciri yang ketiga. Berdasarkan penjelasan tadi, bahwasanya ibadah mahdah ini merupakan ibadah atau urusan agama atau akhirat, sedangkan ibadah ghairu mahdah merupakan urusan dunia. Biasanya juga ibadah mahdah ini merupakan al-ibadah atau ibadah, sedangkan ibadah ghairu mahdah ini juga sering disebut dengan al-adah atau adat kebiasaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah sampai di ujung materi. Saya pribadi selaku pemateri mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang lengkap atau kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.